Angin segar berembus di kubu Persija Jakarta. Baru saja tiba, Gustavo Franca langsung menunjukkan kenyamanan dalam sesi latihan perdananya bersama Macan Kemayoran. Sambutan hangat dari tim pelatih, staf, dan rekan-rekannya membuat proses adaptasi berjalan cepat. Franca, gelandang serang asal Brasil yang resmi bergabung untuk menghadapi kompetisi Super League 2025, optimis bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Ia memuji fasilitas Bojongsari di Depok, yang menurutnya sangat mendukung kebutuhan pemain profesional, mulai dari 2 lapangan berstandar internasional hingga area latihan indoor. Dalam pernyataannya, Franca berjanji untuk membayar kepercayaan klub dan Jakmania dengan torehan gol dan assist di musim kompetisi mendatang. Dengan pengalaman mentas di Liga Brasil Serie B dan C serta Liga Malta, Franca diharapkan mampu memperkuat lini tengah Persija melalui keahliannya mengatur tempo permainan, memberikan umpan-umpan akurat, dan memanfaatkan peluang bola mati. Kehadirannya memicu antusiasme, bahkan dicap sebagai gelandang impian oleh pendukung setia yang mulai merasakan harapan baru untuk merebut gelar juara. Di sisi lain, drama transfer Marcelino Ferdinand terus menjadi topik panas. Gelandang muda berbakat milik Oxford United sampai saat ini belum kembali ke Inggris meskipun musim baru Championship segera dimulai. Minimnya menit bermain pada musim sebelumnya, hanya 14 menit sepanjang musim, menjadi catatan yang mencemaskan bagi salah satu bintang masa depan timnas Indonesia. Spekulasi pun mencuat bahwa Oxford tengah mempertimbangkan opsi peminjaman agar Marcelino mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten demi perkembangannya. Nama Persija muncul sebagai salah satu tujuan potensial. Klub besar Indonesia ini bukan hanya memiliki infrastruktur kuat, tetapi juga komitmen memberikan panggung kepada pemain muda berbakat. Dengan proyek ambisius menyambut Liga 1 dan Super League 2025, Marcelino diyakini bisa menjadi bagian vital dalam skema permainan menyerang ciri khas Persija. Selain itu, bermain di tanah air memberikan keuntungan emosional bagi Marcelino, termasuk kedekatan dengan rekan-rekan senegaranya di timnas. Namun, peluang ini masih sebatas spekulasi. Oxford United juga bisa saja memilih meminjamkan Marcelino ke klub Inggris divisi bawah atau kompetisi Eropa yang lebih relevan untuk mengasah kemampuannya agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika prioritas utama adalah kontinuitas bermain dan kebugaran Marcelino, Persija bisa menjadi solusi strategis. Dalam beberapa pekan ke depan, keputusan terkait masa depan Marcelino kemungkinan akan terungkap. Tidak berhenti di situ, tekanan besar juga menghampiri Persija. Dengan suntikan dana dari 3 BUMT Jakarta dan ultimatum dari Gubernur Pramono agar tim menunjukkan hasil nyata, ekspektasi terhadap Macan Kemayoran tak main-main. Bahkan Jakmania mulai bersuara lantang menuntut manajemen lebih serius membangun tim juara yang mereka dambakan. Apakah Persija mampu menjawab tantangan ini? Apakah nama besar seperti Gustavo Franca dan potensi hadirnya Marcelino Ferdinand cukup untuk membakar semangat tim dan membawa mereka meraih puncak kejayaan? Drama ini masih terus bergulir dan akan menjadi salah satu cerita paling menarik menjelang musim kompetisi yang semakin dekat. Bergabungnya Franca menambah sentuhan nuansa samba dalam skuad Persija Jakarta, yang musim ini juga diperkuat sejumlah pemain asal Brasil lainnya. Franca merasakan kenyamanan serta sambutan hangat, mencerminkan upaya klub dalam membangun lingkungan profesional dan suportif bagi pemain asing. Langkah strategis Persija turut didukung oleh suntikan dana besar dari 3 badan usaha milik daerah DKI Jakarta, yaitu Bank DKI, Pamjaya, dan Transjakarta. Kerja sama sponsorship ini resmi disahkan melalui penandatanganan di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 22 Juli 2025, dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir sebagai saksi. Dalam pidatonya, Pramono menyatakan bahwa dukungan dana ini adalah wujud nyata komitmen Pemprov DKI untuk memajukan sepak bola Jakarta, menjadikan Persija sebagai simbol kebanggaan ibu kota. Ia menegaskan pemerintah daerah telah memberikan fasilitas terbaik mulai dari stadion latihan di Jakarta International Stadium, subsidi pajak tontonan hingga 60%, hingga kemudahan akses infrastruktur lainnya.
Di balik dukungan tersebut, Pramono mengeluarkan ultimatum tegas dengan menyebut bahwa jika Persija tetap gagal berprestasi meski sudah mendapat dukungan penuh, maka lain kali jangan menyalahkan pemerintah. Semua fasilitas telah diberikan, kini sepenuhnya tergantung pada manajemen dan pemain untuk menunjukkan hasil nyata di lapangan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang turut hadir dalam acara itu juga menyampaikan harapan agar Persija bisa kembali menjadi juara seperti pada tahun 2018 dan 2021. Ia menekankan bahwa publik ibu kota memiliki ekspektasi tinggi terhadap performa tim ini dalam kompetisi. Dengan adanya suntikan dana serta fasilitas memadai, perhatian sekarang tertuju pada bagaimana Persija menjawab kepercayaan ini melalui prestasi atau justru gagal memenuhi harapan. Sementara itu, perkembangan positif terlihat dari tim nasional Indonesia yang semakin stabil. Pada Piala Asia 2023, skuad Garuda sukses lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, dilanjutkan oleh tim U23 yang mencetak sejarah dengan masuk semifinal di Piala Asia U23 2024. Bahkan mereka hampir meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Para pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner menjadi pilar penting tim. Tom Hai memimpin lini tengah dengan kestabilan serta visi bermain yang sebelumnya langka dalam timnas. Shane Patinama memberikan kontribusi signifikan di sektor pertahanan, tak hanya melalui keterampilannya tetapi juga kesiapan memimpin lini belakang. Selain performa teknis, para pemain keturunan ini menawarkan sesuatu yang lebih mendalam, mentalitas juara dan kedisiplinan taktik ala sepak bola Eropa. Mereka bukan hanya bermain di lapangan tetapi berfungsi sebagai mentor bagi pemain lokal yang haus pengalaman dan wawasan baru. Awalnya, reaksi publik terhadap program naturalisasi cenderung negatif. Kekhawatiran muncul bahwa jati diri sepak bola Indonesia akan tergerus oleh pemain asing. Media pun bertanya-tanya sejauh mana para pemain ini benar-benar memiliki rasa Indonesia dalam hati mereka. Namun berkat penampilan cemerlang di lapangan serta sikap positif yang ditunjukkan di luar lapangan, persepsi perlahan berubah. Fans yang sebelumnya ragu kini mendukung penuh para pemain tersebut. Shane Patinama dan Rafael Struijk bahkan menjadi idola baru tidak hanya karena kemampuan mereka bermain tetapi juga karena interaksi hangat dengan masyarakat. Para pemain diaspora turut menyatu dengan budaya lokal, belajar bahasa Indonesia, menikmati nasi Padang, mengenakan batik hingga ikut merayakan hari kemerdekaan. Bagi mereka, membela tim nasional bukan hanya tentang sepak bola tetapi juga menyambung kembali akar budaya yang selama ini terasa jauh. Namun demikian, program naturalisasi hanyalah solusi jangka pendek. PSSI tetap menjadikan regenerasi pemain lokal sebagai prioritas dengan mendorong pembinaan usia dini, revitalisasi elit pro akademi, serta pengembangan infrastruktur seperti pusat pelatihan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Sinergi antara pemain lokal dan diaspora juga dianggap penting karena potensi besar Indonesia yang tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Membawa mereka pulang bukan berarti mengabaikan talenta lokal tetapi justru menyatukan kekuatan yang ada demi tujuan bersama. Presiden Jokowi turut mengapresiasi proses naturalisasi selama dilakukan untuk mendukung prestasi bangsa. Bahkan pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan khusus yang mempercepat naturalisasi pemain diaspora melalui jalur prioritas berbasis talenta demi mendorong sepak bola Indonesia mencapai level tertinggi. Garuda kini terbang lebih tinggi, membawa harapan yang melampaui batas geografis. Ketika burung kebanggaan bangsa itu mengarungi langit di atas lapangan hijau Asia, ia tidak lagi hanya bergantung pada sayap dari Sabang hingga Merauke. Sayap-sayap baru telah tumbuh, menjangkau Amsterdam, Oslo, hingga Mechelen, namun hati mereka tetap satu, merah dan putih. Naturalisasi bukan semata strategi, melainkan wujud panggilan Indonesia kepada anak-anaknya yang berada jauh di negeri orang, menyisipkan pesan, pulanglah. Kami menunggumu. Mari kita wujudkan kejayaan yang dulu hanya menjadi mimpi. Kini, mimpi itu mulai berubah menjadi nyata. Timnas Indonesia berada di persimpangan penting,
dengan naturalisasi menjadi salah satu kunci utama membangun kekuatan baru. Proses ini menyatukan darah dan tanah air, memberikan warna yang berbeda dalam sejarah perjuangan sepak bola nasional. Di balik setiap seragam merah yang dikenakan pemain timnas Indonesia tersimpan kisah perjuangan lintas generasi. Mereka adalah anak bangsa yang lahir atau besar jauh dari tanah air, tetapi memiliki mimpi masa kecil yang terus bergaung hingga akhirnya terwujud di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Naturalisasi bukan sekadar pergantian kewarganegaraan, ia adalah mosaik identitas yang membangun tim nasional lebih tangguh untuk bersaing di kancah Asia dan dunia. Namun jalannya penuh tantangan. Ada kontroversi, perdebatan tentang identitas, serta hambatan birokrasi yang tak mudah dilalui. Meski demikian, satu hal pasti, Indonesia sedang merajut kekuatan dari seluruh penjuru dunia. Memasuki abad ke-21, timnas Indonesia sempat terseok-seok, sering gagal bersaing konsisten bahkan di tingkat Asia Tenggara. Meski talenta lokal melimpah, pembinaan yang kurang terstruktur, liga yang kerap terhenti di tengah jalan, dan konflik internal federasi memperlemah langkah Garuda di pentas internasional. Dalam upaya memperbaiki keadaan, PSSI mulai menempuh jalan pintas melalui program naturalisasi. Pemain asing yang telah lama berkarir di Liga Indonesia menjadi sasaran utama karena dianggap sudah memahami budaya sepak bola nasional. Christian Gonzalez menjadi pelopor naturalisasi dan langsung membuktikan potensinya. Pemain asal Uruguay tersebut tampil gemilang sejak debutnya di Piala AFF 2010 bersama Irfan Bahdim, membawa atmosfer baru bagi sepak bola tanah air. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, masyarakat kembali merasa harapan itu nyata. Namun perjalanan menuju status WNI bagi para pemain asing bukanlah hal sederhana. Mereka harus melepaskan paspor asal, melalui proses birokrasi yang panjang, hingga menghadapi pertanyaan terkait niat dan komitmen mereka. Setiap permohonan naturalisasi harus mendapat persetujuan DPR RI melalui sidang Komisi 3 dan Komisi 10, tempat debat panas sering terjadi antara kebutuhan prestasi dan penjagaan identitas nasional. Beberapa pemain seperti Sergio Van Dijk, Victor Igbonevo, hingga Ezra Walian menghadapi berbagai rintangan administratif atau dinamika politik yang menghambat proses. Di balik segala tantangan tersebut ada keinginan tulus dari para pemain. Banyak dari mereka yang merasa memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui darah keluarga atau pengalaman masa kecil. Meski lahir jauh dari tanah air, mereka tetap menjalin hubungan mendalam dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Era terbaru dimulai ketika PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas pada akhir 2019. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa visi besar dengan fokus pada pemain muda yang disiplin, serta penguatan skuad melalui pemain keturunan berkualitas Eropa. Bersama PSSI dan Kedutaan Besar Indonesia di Eropa, proses pencarian serta verifikasi diasporanya pun dilakukan secara intensif. Alhasil, muncullah nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Jim Chokwe dan Tom Hai. Langkah ini tidak hanya membuka lembaran baru bagi timnas Indonesia, tetapi juga mengukir cerita tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan luar biasa untuk membangun kejayaan bangsa di pentas sepak bola internasional. Mereka memiliki darah Indonesia, baik dari pihak ayah, ibu, atau bahkan keduanya. Meski tumbuh besar di luar negeri, mereka menunjukkan komitmen yang kuat untuk membela Indonesia melalui pernyataan terbuka, adaptasi budaya, serta dedikasi di atas lapangan hijau. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi lebih mudah karena secara hukum mereka masih memiliki hak berdasarkan garis keturunan. PSSI pun bekerja sama dengan Kemenpora, Kemenkumham, dan Dirjen Imigrasi untuk mempercepat proses tersebut, termasuk memastikan kecocokan yang sangat kecil terhadap penyalahgunaan prosedur. Namun, pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Shane Patinama sering membuktikan bahwa kegelisahan tersebut tidak berdasar. Mereka menampilkan semangat juang tinggi, rasa hormat terhadap lambang Garuda,
bahkan mempelajari bahasa Indonesia serta budaya lokal demi memperlihatkan komitmen penuh sebagai warga negara Indonesia. Kehadiran mereka memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan standar permainan dan prestasi. Tidak bisa dipungkiri, para pemain naturalisasi telah mendorong peningkatan kualitas tim nasional Indonesia, seperti yang terlihat di Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar dengan kontribusi besar dari para pemain keturunan dan naturalisasi. Tim Garuda mampu bersaing melawan tim-tim kuat seperti Jepang dan Irak dengan permainan yang lebih terorganisir dan solid. Selain itu, kehadiran mereka menjadi inspirasi bagi pemain-pemain lokal untuk terus meningkatkan kualitas mereka, menciptakan kompetisi internal dalam skuad yang lebih sehat. Akademi sepak bola lokal juga mulai menerapkan standar pelatihan yang lebih modern agar dapat menghasilkan pemain-pemain dengan kualitas sekelas Eropa. Namun demikian, muncul pertanyaan kritis. Apakah naturalisasi harus menjadi strategi jangka panjang atau sekadar solusi sementara? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sebagian kalangan melihat naturalisasi sebagai solusi jangka pendek untuk mendulang prestasi sambil membangun fondasi pembinaan usia muda secara simultan. Di sisi lain, ada yang memandangnya sebagai bagian dari globalisasi sepak bola yang tidak dapat dihindari. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi akan dijalankan secara selektif, hanya untuk pemain yang benar-benar diperlukan dan mampu memberikan kontribusi nyata. Selain itu, program pembinaan usia muda serta peningkatan kompetisi seperti Liga 1 Elite Pro Academy akan terus diperkuat guna memastikan pemain lokal tetap menjadi tulang punggung tim nasional. Naturalisasi telah menjadi elemen penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia modern. Meski menuai pro dan kontra, tidak dapat disangkal bahwa strategi ini telah memberikan angin segar bagi skuad Garuda. Dengan kombinasi pemain-pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berpengalaman, tim nasional kini memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di level Asia. Tantangan utama ke depan adalah menjaga keseimbangan antara memberikan ruang bagi program naturalisasi dan tetap fokus pada pembinaan talenta lokal. Dengan kebijakan yang terarah, pengawasan yang cermat, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berpeluang memiliki tim nasional yang kuat secara teknis sekaligus mencerminkan identitas serta semangat bangsa. Selama 2 dekade terakhir, dinamika naturalisasi dalam sepak bola nasional terus mewarnai perjalanan panjang menuju kekuatan Garuda yang sebenarnya. Strategi ini telah mengubah wajah tim nasional secara signifikan, dari era Christian Gonzalez hingga generasi terbaru seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Artikel ini mengupas tuntas perjalanan panjang naturalisasi pemain asing dalam sepak bola Indonesia, termasuk awal mula konsep ini, kontroversi yang menyertainya, dampaknya terhadap perkembangan sepak bola nasional, hingga proyeksi masa depan peran naturalisasi dalam membentuk tim yang kompetitif dan membanggakan. Naturalisasi sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola. Banyak negara seperti Qatar, Jepang, bahkan Jerman pernah memanfaatkan skema serupa untuk memperkuat kualitas tim nasional mereka di kancah internasional. Dengan pengalaman ini sebagai pelajaran, Indonesia kini menghadapi tantangan besar untuk mengatur strategi naturalisasi secara efektif demi menciptakan tim Garuda yang tangguh dan mencerminkan nilai-nilai bangsa di masa depan. Di Indonesia, wacana naturalisasi pemain mulai mencuat pada awal 2000-an ketika PSSI mulai melihat potensi pemain asing yang telah lama bermain di kompetisi domestik dan menetap di negara ini. Salah satu pionir dalam kebijakan ini adalah Christian Gonzalez, penyerang asal Uruguay yang dikenal melalui karirnya di Liga Indonesia bersama PSM Makassar, sebelum menjadi ikon Persik Kediri. Gonzalez resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2010, dan langsung dipanggil memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2010. Penampilannya yang luar biasa, termasuk mencetak gol penting, memicu gelombang dukungan publik terhadap kebijakan naturalisasi. Setelah Gonzalez, langkah naturalisasi berlanjut dengan nama-nama lain seperti Victor Igbonevo, Greg Nwokolo, dan Sergio Van Dijk.
PSSI semakin aktif mencari pemain asing yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia atau telah bermain cukup lama di kompetisi nasional. Proses naturalisasi tidak sederhana karena selain mempertimbangkan aspek teknis sepak bola, ada jalur administrasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seorang pemain harus melalui tahapan yang melibatkan Federasi Klub, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kementerian Hukum dan HAM, hingga persetujuan DPR RI. Langkah awal dimulai dari identifikasi pemain oleh PSSI atau pelatih timnas. Kemudian, klub tempat pemain bernaung akan memberikan rekomendasi. Dokumen seperti akta lahir, paspor, sertifikat keturunan jika ada, dan surat pernyataan kesediaan menjadi WNI harus dilengkapi terlebih dahulu. Selanjutnya, proses berlanjut ke pembahasan di Komisi 3 dan 10 DPR RI, hingga akhirnya ke tahap persetujuan oleh Presiden melalui penandatanganan keputusan Presiden Kepres. Meskipun memiliki alur yang jelas, proses ini sering dihiasi dinamika politik dan perdebatan publik seperti kekhawatiran bahwa naturalisasi dapat mengurangi peluang bagi pemain lokal. Namun, hasil positif dari performa pemain naturalisasi seringkali dijadikan alasan untuk mempertahankan kebijakan ini, khususnya demi prestasi timnas. Sejak Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia pada tahun 2020, naturalisasi kembali menjadi agenda utama PSSI. Ia secara terbuka meminta dukungan federasi untuk membawa pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa guna memperkuat skuad Garuda. Pemain seperti Jordi Amat, ex-Real Betis, Sandy Walsh, bermain di Cafe Mechelen Belgia, dan Shane Patinama, Viking FK Norwegia, berhasil dinaturalisasi, memberikan dampak signifikan pada permainan timnas dari segi disiplin taktik, kemampuan teknis, hingga visi permainan. Selain itu, nama-nama lain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Tom Hay juga mulai memperkuat tim senior maupun kelompok usia muda. Generasi baru pemain naturalisasi ini berbeda karena sebagian besar merupakan keturunan Indonesia yang tumbuh dan berkembang di luar negeri. Mereka membawa perspektif budaya sepak bola modern, pendidikan taktik yang matang, serta profesionalisme tinggi yang menjadi nilai tambah untuk tim nasional. Walaupun begitu, kebijakan ini tetap menuai kritik dari berbagai pihak. Sebagian pengamat dan pelatih lokal khawatir bahwa ketergantungan terhadap pemain naturalisasi dapat menghambat proses regenerasi pemain lokal. Mereka menganggap pendekatan ini sebagai solusi instan yang membuat PSSI dan klub kurang fokus dalam membina bakat-bakat muda dalam negeri. Kritik juga muncul dari sisi identitas dan nasionalisme. Beberapa pihak mempertanyakan sejauh mana para pemain naturalisasi dapat merepresentasikan semangat dan jiwa Indonesia. Meski demikian, manfaat besar yang dibawa oleh kebijakan ini tetap menjadi faktor utama dalam upaya PSSI mencapai prestasi global.